Cet cet ceng 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 cet ceng. Duh, pusing nih. Bicara jujur dihujat, bicara bohong tapi kepikiran. Ya udah deh, saya jujur aja. Emang kecewa kok. Ya, bener banget. Saya ada rasa kecewa terhadap salah satu produk yang satu ini. Yang mana lagi kalau bukan oli Castrol Power One. Nggak cocok di motor saya, bikin saya apa ya, kayak kecewa, terus agak nggak percaya. Soalnya oli Castrol Power One itu banyak banget yang pakai dan yang nggak sedikit. Oli ini juga sudah cukup lama dan juga kebetulan varian yang saya pakai itu adalah varian yang tinggi, yang API servisnya SN, dimana grade-nya itu tinggi untuk saat ini. Tapi kenapa di motor saya ada yang nggak cocok dan saya juga nggak ngerti kenapa. Di sini saya sudah membandingkan juga oli ini dengan oli lain, yaitu yang grade-nya sama selama pengetesan di channel ini. Ya apalagi kalau bukan oli Pertamina Fastron Tekno 10W40 yang warna hijau. Sekitar 1000 km ya oli ini saya ganti, tepatnya sekitar 1080-an. Ya, bisa kalian lihat kok di sini. Oli ini adalah oli yang pemakaiannya paling singkat di channel ini untuk saat ini ya. Jujur, memang benar-benar nggak enak di motor saya. Slip couplingnya ada, motor jadi kasar, getarannya lumayan, dan macam-macam. Kalau dari segi performa, oli ini saya katakan cukup ya. Ini aja saya ganti di sekitaran 1000 km. Ya cukup singkat di channel ini. Terus kenapa saya kok nggak berani pakai oli ini sampai ya sekitar mungkin 2000 atau 3000 gitu. Biasanya kan demi pengetesan saya lakukan itu. Gimana ya? Setelah saya pikir lagi kayaknya terlalu besar resikonya. Kalau cuman ada slip coupling atau apa gitu masih bisa saya lanjutkan sampai lebih tinggi. Tapi kalau gejalanya sudah kayak mesin yang bunyinya lebih kasar dan getarannya lebih ada, kayaknya itu resiko yang terlalu tinggi. Benar, saya belum berani untuk menanggung resiko segitu besarnya. Tapi ingat, kejadian ini terjadi di motor saya, belum tentu di motor teman-teman itu juga terjadi hal seperti itu. Walaupun ada juga komentar yang menunjukkan ya di motornya juga terjadi hal yang sama, tapi belum tentu ya di motor teman-teman terjadi hal yang seperti itu juga. Ingat, ini terjadi di motor saya. Dan ini adalah opini pribadi saya tentang oli ini. Bukan berarti oli ini jelek, oli ini bagus kalau cocok di motornya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya juga, oli ini ternyata saya baru tahu juga ada dua varian. Ada yang API servisnya SL, ada yang API servisnya itu SN. Dan kebetulan yang saya dapat itu yang SN di sekitaran 60.000 dan itu murah. Untuk harga 60.000 sudah dapat API servis SN, Jaso MA2, 10W40, itu murah. Dan bagus kalau kita bisa dapat oli dengan kualitas seperti itu di harga yang murah. Sayangnya nggak banyak produk lain yang juga menawarkan kualitas yang sama, SN, Jaso MA2 di harga 60.000. Entah kenapa Castrol cukup berani dengan harga semurah itu dengan kualitas yang sedemikian rupa. Mungkin kalau ada teman-teman yang kerja di Castrol bisa komentar di video ini ya, komentar di bawah. Isi dalam botol ini adalah si Castrol Power One. Ini adalah botol dari oli Yamalup ya. Jadi saya minta aja di bengkel waktu itu. Ya adanya botol ini dan ini stikernya juga sudah saya sobek. Untuk membandingkan oli ini dengan Fastron. Jadi bisa dilihat ini videonya. Saya tuangkan dia di dua buah wadah dari gelas botol air mineral gitu yang saya gunting. Kalau warnanya ya kalau ngendap kayak gitu biasa aja, sama-sama hitam gitu, sama-sama hitam pekat. Tapi bedanya kalau olinya lagi dituang. Castrol cenderung lebih lebih bersih. Ya wajar sih karena masih 1000 km. Kalau si Fastron kan itu 4000. Tapi serius sih, waktu saya ganti dulu itu Fastron di sekitaran 2000, itu warnanya persis sama kayak saya ganti oli Castrol di 1000 km. Entah kenapa, padahal grade-nya sama ya, SN juga. Ya kita saling sharing aja di kolom komentar, silakan komentar di bawah di video ini. Oke, sekian info dari saya, sekian video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye.